Suara Wong Desa. Assalamualaikum pemirsa. Beberapa hari ini dunia maya dihebohkan ya oleh kasus dari Gus Miftah ya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang itu, tapi saya akan memposisikan diri di tengah ya. Jadi saya tidak membela Gus Miftah, juga tidak membela sang penjual teh manis. Tetapi kalau saya ditanya apakah Gus Miftah ini salah, menurut saya salah gitu ya. Dan penjual teh itu, bapak itu tertolimi menurut saya. Kita bayangkan saja ya, posisi jualan di sunggi ya, atau di atas kepala itu kan berat. Dia harus melewati orang-orang yang posisinya rapat, ada yang duduk, ada yang berdiri. Itu sangat sulit ya. Beda dengan kita jualan ada kiosnya atau ada gerobaknya, itu kita masih leluasa ya, mendorong gerobak posisi di jalan itu masih leluasa, walaupun berat juga sama. Tetapi lebih berat ini ya, kita bayangkan saja ya, kita membawa di nampan es sama ya mungkin ada minuman mineral ya. Itu kita harus mencari jalan di tengah-tengah kerumunan massa itu susah payah gitu, repot itu. Posisi belum laku pula. Sudah begitu kok ada penceramahnya yang mengatakan ya dijual goblok katanya. Masya Allah. Ya kalau saya memahami dari ceramah-ceramah Gus Miftah, memang lokatnya seperti itu. Kata-kata goblok, kata-kata yang kasar itu keluar gitu. Dan itu ya biasa gitu loh. Biasa bagi dia maksudnya gitu. Dan kalau saya ya yang biasa mendengar ceramah beliau itu ya merasa biasa juga gitu. Tapi ketika saya memposisikan diri sebagai penjual teh itu ya saya sakit hati gitu. Karena susah payah, gerimis, keringat, bercucuran kita membelah lautan manusia dengan membawa dagangan, belum laku kok digoblok-goblokkan, ya sakit hati. Kalau kita memposisikan diri sebagai penjual teh manis tersebut. Ya, tetapi ya kita harus ingat ya bahwa dengan adanya kejadian ini, bapak penjual teh manis itu, es teh itu sekarang berubah nasibnya. Banyak yang menyumbang, bahkan ada yang 100 juta cash, belum yang lain-lain yang tidak dipublikasikan ya, itu pun banyak. Dan sekarang bapak itu ya bisa dikatakan menjadi kaya gitu ya. Kaya dalam arti ukuran orang di kampung ya, jangan ukuran orang di kota. Berkahnya di situ gitu. Dan kita tahu bahwa Gus Miftah pun sudah mendatangi langsung, meminta maaf di sana. Kemudian Gus Miftah juga telah membuat klarifikasi secara terbuka ya, dia minta maaf. Ya kalau menurut saya, ketika orang itu bersalah dan minta maaf mengakui kesalahannya, ya kita maafkan gitu. Kita berhenti jangan menghujat, karena beliau ini ya, Gus Miftah ini akan introspeksi diri. Dengan kejadian ini pun ada berkahnya bagi dia, yaitu lebih menghaluskan candaannya. Jadi dampak positifnya ada di Gus Miftah, positifnya merubah diri gitu ya.
dampak positif juga kepada bapak penjual es teh itu juga sekarang menjadi orang kaya. Nah itu dampaknya di situ ya. Jadi kalau saya boleh mengimbau kepada saudaraku sekalian, ya sudahlah ya, kita tutup kasus ini, tidak usah dibesar-besarkan ya. Karena saya yakin seyakin-yakinnya bahwa semua berita atau yang banyak berita beredar itu tidak semuanya tulus. Ya. Ada beberapa orang atau beberapa konten kreator yang sengaja memanfaatkan isu ini untuk mengangkat konten dia, untuk mengangkat sosial media dia. Itu ada yang seperti itu, saya yakin ada. Awalnya saya juga mau hari itu ada berita, saya langsung mengangkat, tapi saya takut wah nanti saya dikira pansos lagi kan, makanya saya tahan. Beberapa hari kemudian setelah ada klarifikasi dari Gus Miftah, kemudian saya membuat video ini gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ya kita maafkan karena sang pelaku sudah minta maaf gitu ya, dan sang korban pun sudah memaafkan gitu. Jadi kedua belah pihak sudah memaafkan, nah kenapa kita harus ribut terus gitu ya. Soal nanti bagaimana tentang jabatan dia ya sebagai staf khusus presiden, apakah dia diberhentikan atau tidak, yaitu urusan Pak Presiden gitu loh. Jadi kita tidak usah mendorong-dorong untuk biar dipecat lah, karena ada itu ya beberapa konten yang mengatakan begitu. Itu hak sang konten kreator juga ya, kita juga tidak bisa menyalahkan karena saat ini di negara kita ini kan menganut sistem demokrasi, jadi kita bebas berbicara ya. Tapi ya kita harus bisa mengerem juga, walaupun bebas, tapi kita harus tahu juga batasan-batasan di mana kita harus keras, di mana kita harus lunak, kan begitu. Pemirsa, kalau saya pribadi ya, sekali lagi ya saya tidak kesana kesini, saya memposisikan itu di tengah. Tapi saya mengingat bahwa mungkin Gus Miftah ini kualat gitu, kualat kepada para ulama Nusantara, sehingga dia kepleset seperti ini. Beberapa tahun yang lalu ada para tokoh-tokoh agama ya, seperti Kiai Maduddin dari Banten, Gus Baret, dan yang lain-lain masih banyak ya, ahli waris dari Wali Songo, itu kan sedang memperjuangkan tentang kebenaran gitu loh. Jadi mereka berjuang dengan ingin mengungkap benarkah apa itu betul-betul keturunan Nabi atau tidak gitu. Sekali lagi bahwa niat dari mereka yang berjuang ini ya, termasuk saya juga ikut menyuarakan ini, murni bukan membenci Habib, tidak, sama sekali tidak, tapi kita ingin mencari sebuah kejelasan gitu loh. Jadi ibarat ada pohon besar gitu ya, yang di bawahnya itu ada sumber mata air yang bagus untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu kan. Nah di pohon besar itu banyak tumbuh benalu gitu. Nah para pejuang-pejuang ini ya, barisan Kiai Maduddin ini ingin membasmi benalu-benalu ini loh. Ibaratnya seperti itu. Jadi para pejuang ini tidak ingin ada orang yang mencatut nama Rasulullah, dia ingin membersihkan nama Rasulullah gitu. Banyak kan kita melihat bahwa ceramah-ceramah dari para habib ini kan, apalagi Habib Bahar kan melenceng dari sejarah Rasulullah itu seperti apa, adabnya Rasulullah seperti apa, sopan santunnya Rasulullah itu seperti apa, sabarnya.
itu kok jauh dari itu gitu loh. Maka mereka curiga, ini benar tidak kalau keturunan Rasulullah gitu. Mulutnya begitu kasar gitu kan. Nah kita tidak mau gitu loh bahwa ada agama-agama lain ya selain Muslim, selain Islam itu mengatakan oh begitu tuh Islam itu. Oh ajaran Islam itu seperti itu. Nah dengan begitu maka nama Islam itu akan jelek, akan tercoreng gitu kan oleh ulah orang-orang mengaku itu Nabi. Jadi para pejuang ini ingin membersihkan nama baik Rasulullah gitu. Niatnya seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada niatan membenci para Habib, tidak. Para pejuang ini ingin sebuah kejelasan gitu. Benar tidak mereka turunan Nabi? Benar nggak mereka turunan Rasulullah gitu kan? Tapi ya banyak yang salah paham sebenarnya, banyak yang salah paham. Mengira bahwa kita tuh membenci Habib, tidak ya. Dulu Habib Rizik mengatakan untuk kalau ada orang mengaku cucu Rasulullah harus tes DNA, gitu kan? Nah akhirnya sekarang para pejuang ini menganjurkan gitu, para Habib harus tes DNA karena kitabnya sudah ditemukan oleh para ulama-ulama Indonesia. Jalur nasabnya sudah ditemukan oleh para ahli nasab bahwa nasab mereka itu terputus dengan Rasulullah. Bahkan ada yang sudah tes DNA dari keluarga Syihab ya. Majalah Syihab itu sudah tes DNA. Hasilnya apa? Haplogrupnya itu G. Itu kalau G itu turunan Yahudi. Sementara kalau turunan Rasulullah itu J1 gitu kan. Menurut ahli ya. Ini menurut ahli nasab itu. Ahli tes DNA itu seperti itu. Kemudian ada lagi Habib yang dari Jawa Tengah atau Jawa Timur itu ya, lupa saya namanya. Agus siapa gitu loh. Itu pun tes DNA. Hasil haplogrupnya G kan gitu. Jadi tidak ada dari hasil tes DNA ini kan sudah bisa dikatakan walaupun tidak 100% benar, tapi kan itu sudah menjadi gambaran gitu loh ya, gambaran bahwa mereka para Habib ini bukan turunan Rasulullah. Begitu pula kitab-kitab penemuan dari Kiai Imaduddin itu jelas si A turunan bin ini terputus, nggak ada. Baru muncul lagi 500 tahun kemudian baru disambungkan. Ini kan ada kecurigaan di sini gitu loh. Nah kemudian para Habib ini kan mempunyai organisasi ya yang bernama Rabithah Alawiyah, ini yang mencatat nasab itu. Nah sejarah dari Rabithah Alawiyah ini juga ada di dalamnya tuh orang Belanda gitu loh. Kita tahu bahwa Belanda kan tahu sendiri kan zaman itu kan berupaya bagaimana caranya supaya menghancurkan Indonesia. Nah, seperti itu. Nah Gus Miftah ini selalu membela Habaib pertama. Bahkan dia bilang silakan mengorek-ngorek nasab Habaib yang lain, tapi asalkan jangan Habib Lutfi. Kalau sampai ngorek-ngorek Habib Lutfi, bacok cangkemin, nah gitu kan dia bilang begitu. Jadi mungkin ini sekali lagi mungkin ya, karena dia itu membela apa itu mungkin ya, ini kualat. Sekarang dia terpeleset seperti ini gitu. Saya sebenarnya kasihan ya sama Habib, sama Gus Miftah ini ya, dihujat di seluruh media ya. Dari YouTube, dari video short, dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok, ya. Semua menghujat isinya. Ada yang diparodikan, waduh pokoknya hancur lah. Mungkin juga yang sudah memiliki jadwal mengundang dia juga mungkin ada yang membatalkan kayaknya ini ya. Ya itulah. Sekali lagi bahwa Gus Miftah ini sedang terpeleset ya. Ya mungkin karena kualat, sekali lagi kualat, beliau tidak mendukung para pejuang-pejuang yang ingin membersihkan nama Rasulullah, bahwa dia ada
indikasi membela Habib ya, walaupun dia tidak terang-terangan membela semua Habib, dia hanya membela Habib Lutfi, tapi kan sekali lagi Habib. Oke pemirsa, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya Cak Yuti dan di acara Suara Wong Desa, mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata ataupun ada ucapan yang tidak mengenakan di hati Anda, karena saya tidak bisa merangkai kata dan tidak bisa menata tutur bahasa ya. Jadi sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Soro Wong Dizo Terima Kasih.